tentang berbagi peran. Suami saya itu entah kenapa, meskipun dia lulusan pondok pesantren, dia juga guru agama, menyamakan frekuensi, menyamakan alur berpikir, menyamakan pengetahuan di saat LDR itu memang berat banget. Jadi dulu itu percaya nggak sih kalau aku sama suami itu nggak pernah. Halo, selamat datang di YouTube channel aku, Putri Muli. Di video kali ini, aku akan ngobrol bareng dengan satu sahabat aku, namanya Ota. Kami akan membahas tentang berbagi peran di masa kehamilan dan kelahiran. Nah, untuk itu langsung aja kita ngobrol sama Ota. Hai Ota. Hai. Halo, apa kabar? Baik, Mbak Putri Baik gimana? Ya, baik, sehat. Aku nggak sabar dengar sharing dari kamu tentang berbagi peran. Iya. Otak sendiri udah nikah berapa lama, terus juga melahirkan si Nawa itu kapan kalau nggak salah udah hampir 2 tahun lebih ya? Iya. Gimana itu? Oh iya, itu awalnya sih dari usia pernikahan dulu ya. Ya. Kalau tahun ini dan bulan ini pas banget pernikahanku usianya 4 tahun. Wih, mau 4 tahun. Udah, ini bulan ini sudah 4 tahun dan kurang berapa hari ya? Kurang 2 hari lagi itu pas banget. Oh, selamat anniversary Iya. akhirnya menempuh 4 tahun. Iya. Dan kami itu punya anak 2 tahun. Artinya usia anakku itu 2 tahun lebih 2 bulan. Saat hamil itu, saat saya mengalami proses reproduksi di awal tahun 2019 memang sangat berat. Ya bayangkan saja saya harus kuliah, ngekos sendirian di Jakarta. Iya, aduh. Kerja di Hebat banget. Mojokerto, dia sebagai pengajar kan di salah satu pondok pesantren. Yang itu kalau misal saya mau egois, saya minta suami saya untuk resign dari pekerjaannya untuk menemani saya, ya banyak lah efek-efek kehidupan yang ini, yang apa namanya, yang akan saya alami lebih berat, yang akan timbul. Meskipun pada saat itu saya juga punya penghasilan dari beasiswa, tapi kan beasiswa tidak selamanya. Nah, itu yang banyak pertimbangan dari sisi ekonomi, dari sisi mental, dan juga sisi keluarga yang akhirnya ya sudah kita jalani meskipun sulit. Cuman ya itu pesan sih buat para milenial yang baru menikah ya. Dan merencanakan kehamilan ya memang harus tidak hanya berencana, tapi disiapkan alat tempurnya untuk menjalani rencana itu dan mewujudkan rencana itu sesuai dengan harapan. Nah, kalau tentang ini tadi yang berbagi peran itu tadi, tak berarti biasa aja atau ya sekedar penting atau emang penting banget sih untuk berbagi peran gitu sebagai calon orang tua, khususnya calon ibu? Iya. Kalau menurutku itu memang sangat penting sih. Penting Karena, banget ya. ya terlepas dari pengalaman setiap orang itu kan berbeda-beda. Seperti pengalaman yang saya alami itu kan, saya harus LDR saat kehamilan saya kan. Yang saya alami tidak berbagi peran, tapi saling mengerti keadaan gitu saja dan bersabar. Tapi kalau saat saya mau lahiran dulu, kan saya sudah kumpul dengan suami, saya sudah tinggal dengan suami, kita tinggal berdua, dan dari situ juga saya baru kepikiran, oh iya ya kita butuh rumah ya. Kita menikah selama 2 tahun kan, sudah 2 tahun kan saat saya hamil. Ternyata kita butuh tempat tinggal, dan ternyata mengumpulkan uang sana-sini, tabungan sana-sini, akhirnya dalam masa hamil saya 7 bulan itu saya beli rumah, jadi saya baru di situ saya baru ngeh,
ya ampun, permasalahan reproduksi perempuan itu tidak sekelebat atau tidak hanya sesempit ruang tubuhnya saja yang bisa hamil, melahirkan, dan bagaimana menyusui, dan lain-lain. Enggak. Tapi bagaimana anak itu hidup, bagaimana anak itu tinggal, bagaimana anak itu makan, dan makanannya kan pasti dari tubuh kita kan, karena kita yang menyusui, misal kalau kita bisa menyusui, kalau ASI kita keluar, dan itu perlu dukungan suami dan keluarga besar. Itu. Kalau saya nggak dikasih misal privilege pendidikan tinggi kayak gitu, apalagi pendidikan tinggi saya yang S2 kan ngomongin tentang gender kan, dan isu ini adalah isu gender banget. Rasanya saya nggak bisa deh mikir kayak gini. Betul. Ya, jadi itu kayak merasa ya. Kayak merasa ya Allah, aku bersyukur sekali sehingga aku bisa berefleksi, bisa sadar apa langkah-langkah yang harus aku lakukan dengan cepat. Ini juga poin penting tentang berbagi peran. Suami saya itu entah kenapa, meskipun dia lulusan pondok pesantren, dia juga guru agama, dia dari pesantren yang sangat salaf, tapi dia benar-benar mengikuti juga perkembangan isu-isu pengetahuan yang saya pelajari di kajian gender. Jadi dia itu selalu tanya, kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Meskipun selama 7 bulan saya hamil dan tidak ditemani dia di Jakarta, tapi saat masa-masa genting dia benar-benar langsung gerak cepat, benar-benar responsif, dan benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Dan itu menurut saya sudah kayak hutang yang sudah dibayar lunas saat istri menginginkan berbagi peran suami gitu saat kehamilan. Masa hamil, kemudian melahirkan, itu apa aja yang misalkan bisa dibagi antara seorang calon ibu dengan calon ayah? Di fase trimester 3 itu tubuh perempuan memang mengalami kesulitan untuk bergerak, tidur, atau menempatkan posisi yang nyaman bagi sang ibu dan juga si bayinya. Kalau menurut saya pertama yang harus disadari suami saat si perempuannya atau sang istrinya hamil, ya menyadari kondisi fisik, kebutuhan fisik si ibu hamil itu. Karena siapa lagi kalau bukan suami yang menolong kita pertama kali, betul. yang menjadi support system utama saat sudah menikah, siapa lagi. Yang kedua, untuk berbagi peran saat masa kehamilan itu tentang vitamin. Ibu hamil itu butuh banget loh minum vitamin. Nah itu kan nggak mungkin lah ibu hamil ini harus membeli sendiri di apotek, apalagi kalau tinggalnya di daerah kayak saya, nggak ada food atau nggak ada GoFood atau nggak ada Gojek kayak gitu kan, pasti pergi dulu, harus keluar rumah dulu, naik sepeda dulu ke apotek dan lain-lain. Terus dalam masa setelah melahirkan, kalau kehamilan memang tidak terlalu banyak yang perlu dibagi peran karena si anak ini belum lahir kan, tapi kalau setelah melahirkan, apalagi proses melahirkan, itu suami benar-benar harus berada di samping istrinya sih. Kalau menurut detik-detik itu. Ya, kalau dalam perspektifku, kalaupun tidak ada suami, mungkin ada ibu kita atau keluarga kita yang menjadi support system lah, orang dewasa yang harus menemani kita, gitu. Karena saat melahirkan, ya bukan saat hamil, saat melahirkan itu benar-benar kita itu di posisi yang entah waktu itu kayak amburadul gitu loh Mbak Put. Jadi nggak tahu kita itu harus gimana. Kita benar-benar harus dipapah lah. Apalagi saat proses pembukaan itu kita benar-benar harus ditemani. Kita nggak mungkin melahirkan sendirian. Kalau untuk detailnya pastinya ya administrasi rumah sakit. Kalau di rumah sakit administrasi bidan. Kalau di bidan terus menyiapkan pakaian baik si istri maupun anak itu yang utama banget. Terus juga ini yang paling penting saat lahiran, memastikan bahwa circle
saat lahiran kita itu sehat. Maksudnya benar-benar Oh. suami atau pasangan atau inilah keluarga lain, keluarga yang memang mendampingi kita saat lahiran, itu harus benar-benar orang yang secara sadar mentalnya membela kita apapun yang ini terjadi. Atau apapun sesuatu yang membuat ibu hamil, ibu melahirkan itu menjadi sedih. Itu wajib banget, apalagi dilakukan oleh suami ya. Memastikan bahwa kondisi, misal kalau nginep di rumah sakit, ya jangan banyak menerima orang dulu lah. Oke, jadi yang bagian menentukan ya, apakah kamu ini boleh berkunjung atau enggak gitu ya? Betul. Karena kalau seumpama perempuannya itu nggak bisa menentukan. Jangan kan nggak enak. Iya. Dan juga nggak akan kepikir. Tapi betul. Tapi yang support system kita itu harus benar-benar mensterilkan orang-orang yang memungkinkan kita merasa sedih saat lahiran kita itu. Karena itu penting ya, nggak bisa disepelekan juga. Ya, penting banget. Karena banyak sekali ya ibu yang baru aja melahirkan dan banyak yang berkunjung, kemudian orang yang berkunjung itu tidak terlalu sulit melek, gitu ya istilahnya. Iya, melek atas pengetahuan yang damai, pengetahuan tentang bagaimana memupuk rasa percaya diri ibu melahirkan. Mereka apalagi yang pertama kali. Itu benar-benar bisa banget membuat ibu melahirkan ini depresi loh. Kan ada yang namanya postpartum depression. Postpartum. Ya, karena benar-benar baby blues itu nyata, itu bukan bualan dan itu bukan sesuatu yang diada-adakan, bukan. Tapi itu ada karena kita kurang steril, membatasi interaksi setelah melahirkan itu, atau kita kurang peka dengan orang yang sengaja memang julid saat kita setelah melahirkan. Gitu. Iya, apalagi kan biasanya tuh kalau yang udah pengalaman kan, yang sudah generasi baby boomers lah, atau yang senior-senior kita, kadang kan juga komennya, alah gitu doang, aku juga dulu biasa aja, bisa. Kok kamu ini lemah banget sih jadi cewek, kayak gitu. Itu butuh banget orang yang siap ngomong gitu, yang bukan kita yang ngomong, tapi orang lain yang support system kita ngomong kalau, enggak kok, memang orang itu beda-beda kok. Ini memang prosesnya begini, kalau sampean begitu, gitu. Kalau kamu begitu, jadi jangan samakan. Saat ada orang yang ngomong gitu aja, meskipun memang tidak keras ya, itu kan ngomong cuman, enggak, memang orang itu beda-beda kok. Ya ini memang begini, kamu memang begitu. Itu sudah termasuk membuat kepercayaan diri dan juga kejiwaan ibu melahirkan ini langsung terisi gitu loh, penuh gitu, merasa bahwa oh iya ya, masih ada yang mendukung saya gitu. Apalagi tentang ASI itu rawan sekali kan, dijadikan bahan olok-olok. Bahan, betul. ASI ini kok cuma sedikit, oh memang ibunya nggak mau usaha nih. Aduh. Dulu saya langsung keluar 1 kantong, kamu kok keluarnya saubrit. Iya, aduh, udah itu pingin langsung dikeluarin aja dari ruangan ya. Nggak usah datang lagi gitu. Iya, padahal kan orang mungkin banyak yang nggak tahu ya Mbak Put, kalau bayi yang baru melahirkan itu, meskipun dia memang mungkin ASI kita memang tidak langsung keluar kalau kita habis melahirkan itu. Tidak keluar, dan bayi itu bisa bertahan 24 kali 3. Bertahan 3 hari setelah dia melahirkan, setelah dia dilahirkan, meskipun tanpa minum apapun. Itulah pentingnya kayak literasi kehamilan sih Mbak. Literasi. Kalau dulu otak belajarnya gimana? Kalau aku dulu belajarnya lewat YouTube sama lewat aplikasi. Aku dulu pakai aplikasi. Pakai apa? Teman Bumil. Oh, Teman Bumil. Itu benar-benar aku baca terus. Artikel-artikel di situ tuh tak baca terus. Aku melihat YouTube yang Gue Sehat. Gue Sehat. Nah, itu benar-benar kayak memberikan aku wawasan gitu loh. Suami itu aku ajak lah,
ini loh di aplikasi ini loh, ayo baca-baca, ayo lihat gue sehat. Dia juga Jadi mau di aktif ya, kita ngajakin suami juga ya, calon ayah gitu kan. Iya. Bukan Biar, ibu aja yang jadi calon ibu. biar kita nggak hanya satu apa ya, nggak hanya kita yang tahu, yang melek literasi tentang kehamilan dan kelahiran, tapi suami juga ikut tahu. Oh ternyata begini ya. Oh berarti ASI yang pertama kali itu memang 1 tetes nggak apa-apa ya. Jadinya kayak gitu. Jadi suami kita juga mau membela kita itu jelas gitu loh sumbernya. Dia memang mengetahui literasi itu gitu, nggak asal membela. Jadi Gitu. tim support sudah dikoordinasi dulu. Nanti kalau misalkan ada yang julid gini, tolong kamu bilang gini ya. Gitu. Iya, memang harus gitu. Demi keamanan bersama. Iya, betul. Iya gitu. Ternyata banyak ini ya, banyak yang maksudnya selama ini aku nggak tahu gitu kan, yang ya mungkin awam juga buat teman-teman juga. Iya. Dan kalau nggak sharing gini, misalkan tadi baca aplikasi atau lihat-lihat YouTube gitu, mungkin ya kita lahir ya udah coba terus nanti udah apa habis ini kayak gitu. Iya. Nangis biasanya tuh. Oh, kok gini gitu. Tapi kalau misalkan nangis depresi itu kan normal toh, tak? Normal kalau nangis biasa itu normal sih Mbak Put, tapi kalau nangis yang sampai ya tau lah ya bedanya nangis depresi sama gimana ya. Perempuan yang setelah melahirkan itu pasti kayak merasa nangisnya itu merasa bahwa dirinya kan kurang. Padahal sebenarnya enggak. Oke, nah tadi Otak sempat cerita kalau LDR kan ya selama 7 bulan. Yeah. Nah, gimana caranya Otak berbagi perannya misalkan tadi yang literasi dalam hal mengasuh anak yang baru lahir apa segala macam itu gimana? Apa lewat kontak-kontak WA aja udah cukup apa atau harus ketemu? Gimana? Ya. Itu sulit banget Mbak Put kalau sulit ya Mas. Menyamakan apa ya? Menyamakan frekuensi, menyamakan alur berpikir, menyamakan pengetahuan di saat LDR itu memang berat banget. Jadi dulu itu percaya nggak sih kalau aku sama suami itu nggak pernah selama 7 bulan awal itu nggak pernah ngomongin bagaimana nanti gimana. Cuman saat kita bersama, saat setelah 7 bulan itu, saat aku akhirnya memutuskan untuk cuti 1 semester itu Mbak Put, kan pada akhirnya aku pulang, dari situlah mulai dia itu ikut melek literasi itu tadi, ikut mencari pengetahuan tentang kehamilan, tubuh perempuan saat reproduksi, dan juga tubuh perempuan setelah reproduksi, proses menyusui, dan lain-lain. Awalnya gimana, Kak? Maksudnya kamu ngajakin atau dia sendiri yang tergerak untuk lihat-lihat? Aku dulu itu karena aplikasi teman Bumil itu kayak menyajikan potret bayi, usia bayi 33 minggu misal. Per minggu itu ya? Ya, sebesar apa, terus di dalam itu mereka ngapain, itu ada beberapa penjelasan. Nah, kebetulan suamiku ini mungkin tipe suami yang